Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama aku Paramita Prasetyo, tentunya di Masak Mudah dan Praktis. Kali ini aku akan membuat resep yang sangat gampang banget. Tadi kan aku udah bikin kolak nih buat menu buka puasa. Nah ini nih untuk menu lebaran, aku bikin opor ayam pakai telur. Caranya gampang banget, bahan-bahannya gampang banget. Yang pasti ini enak banget, bumbunya bener-bener medok banget. Ini bener-bener opor ayam banget, kerasa banget, meresap sampai ke dalam dagingnya. Wajib banget tonton video ini sampai selesai karena teman-teman pasti bakalan bisa bikin opor yang enak di rumah setelah menonton ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, serta tekan tombol loncengnya. Untuk daging ayam yang aku pakai ini adalah daging ayam merah atau daging ayam petelur ya teman-teman. Atau teman-teman bisa juga pakai daging ayam Jawa, nah itu akan lebih enak lagi. Tapi kalau misalkan bikin opor, menurut aku jangan pakai ayam pedaging karena menurut aku dia nggak enak ya teman-teman kalau misalkan untuk bikin opor. Karena ayam pedaging itu dimasak bentar aja dia udah empuk, sedangkan ayam Jawa atau ayam merah, ayam petelur ini tuh dia kalau misalkan dimasak, untuk empuknya tuh butuh waktu yang agak lama ya teman-teman, bisa sampai 2 jam atau 3 jam. Dan ini tuh kalau misalkan ayam Jawa atau ayam petelur enak banget dibikin opor seperti ini. Seperti yang aku bilang tadi, untuk bahan-bahannya di sini ada 1 ekor ayam, kemudian di sini ada bawang merah, ada bawang putih, lalu di sini ada kemiri ya teman-teman. Nah ini kemirinya, kemudian di sini aku juga pakai jinten. Nah seperti ini ya teman-teman untuk bentuk jinten kalau teman-teman belum pernah lihat. Kemudian ada jahe, ada lengkuas, ada kemiri, daun jeruk, ada serai, kemudian juga aku pakai 4 lembar daun salam. Nah ini untuk bumbu-bumbunya ya teman-teman. Kemudian di sini aku menambahkan 5 butir telur. Nah ini telur ayam yang udah aku rebus ya teman-teman. Aku rebus kemudian aku kupas. Lalu setelah itu di sebelah sini ada gula jawa. Gula jawanya aku pakai segini ya teman-teman karena opor ini kan nanti rasanya harus ada manis seperti itu. Manis, kemudian gurih, asin, semua terasa enak banget. Lalu di sini aku pakai sedikit kecap supaya warnanya lebih cantik lagi. Kemudian di sini ada garam. Nah ini garamnya nanti kita pakai secukupnya. Dan juga yang terakhir ada kaldu ayam bubuk. Untuk santan yang aku pakai coba diperhatikan ya teman-teman. Di sini ada 2 santan. Yang dalam gelas ini adalah parutan yang pertama. Jadi dia benar-benar aku buat kental. Nah ini dari 1 butir kelapa ukuran sedang. Untuk yang perasan pertama dibuat kental dengan air 1 gelas seperti ini. Nah untuk yang kedua kita peras dengan 1,5 liter air. Nah ini untuk perasan kedua kita peras dengan 1,5 liter air, jadinya dia encer ya teman-teman seperti ini. Jadi nanti kita santannya ada 2 macam. Yang 1,5 liter ini akan aku gunakan untuk merebus. Langsung aja untuk tahap pertama di sini aku akan ulek dulu bumbunya ya teman-teman. Nah ini untuk jinten dan juga ketumbar akan aku ulek dulu sampai halus. Nah ini akan aku ulek dulu sampai halus. Ini aku bertahap ya teman-teman karena kan ini aku ulek jadi nggak aku blender. Jadi emang aku tuh nguleknya bertahap dulu supaya lebih mudah. Setelah ketumbar dan jintennya halus, sekarang aku akan memasukkan bawang putih yang udah kita siapkan tadi. Kemudian bawang merah juga masuk. Selanjutnya kemiri juga masuk. Lalu jahe juga aku masukkan ya teman-teman. Nah ini bahan-bahan ini juga akan aku ulek. Nah ini emang apa ya teman-teman, agak lama ya kalau misalkan diulek seperti ini. Tapi menurut aku kalau misalkan diulek itu rasanya akan lebih enak daripada bumbunya kalau di blender. Nah kemudian ini akan aku beri sedikit garam supaya kita nguleknya lebih mudah. Seperti biasa ya teman-teman. Oke, aku akan ulek bumbu-bumbu ini dulu.
Nah ini masih aku ulek ya teman-teman, udah lumayan halus. Oh ya buat teman-teman yang nanti nanyain kenapa nggak pakai kunyit, nah ini aku emang bikin opor yang versi tanpa kunyit. Tapi kapan-kapan aku bakalan masak opor lagi dengan versi pakai kunyit, karena sebenarnya sama aja ya teman-teman. Oke, ini bumbunya udah selesai aku ulek, nggak terlalu halus banget nggak apa-apa. Ini udah selesai, akan aku sisihkan terlebih dahulu. Ini aku udah menyiapkan panci yang akan kita gunakan untuk memasak. Nah langsung aja untuk daging ayamnya kita masukkan ke sini semuanya. Nah ini terdiri dari 1 ekor ayam ya teman-teman, jadi beneran lengkap banget. Ada kepala, ada leher, ada ceker, ada dada, sayap, pokoknya semua masuk ke sini. Kemudian ini telur ayamnya juga aku masukkan. Nah ini telurnya meskipun udah matang tetap aku masukkan, karena pakai telur ini nanti hasilnya telurnya pun akan enak banget, bakalan meresap banget bumbu opornya. Oke, di sini daging ayamnya udah masuk, kemudian telur ayamnya udah masuk, bumbu yang kita ulek tadi saatnya kita masukkan. Nah, setelah bumbunya masuk, kita masukkan bumbu-bumbu lain yang berupa daun salam. Nah, ini daun salam aku masukkan. Kemudian ada daun jeruk. Nah, daun jeruk juga aku masukkan. Kemudian serai, kemudian lengkuas juga aku masukkan. Nah, untuk serai dan lengkuas ini kita geprek dulu ya teman-teman, supaya aromanya tuh makin keluar. Nah ini udah masuk semua ya untuk bumbu-bumbunya. Sekarang saatnya kita masukkan gula jawa. Gula jawa juga masukkan sekarang supaya dia cepat mencair. Nah ini untuk gula jawanya aku potong-potong terlebih dahulu supaya nggak terlalu besar. Tapi yang aku pakai seperti tadi ya, di bahan-bahan awal udah dilihat seberapa banyak gula jawanya. Kemudian garam juga aku masukkan di sini. Selanjutnya kecapnya aku masukkan. Nah ini kecapnya kira-kira 2-3 sendok makan. Karena ini aku nggak pakai kunyit, jadi aku pakai kecap ya teman-teman, supaya nanti warnanya tuh makin cantik lagi. Nah ini udah masuk semua. Sekarang santan cair yang udah kita siapkan tadi 1,5 liter itu kita masukkan. Kalau misalkan teman-teman nggak suka ngerebus pakai santan, boleh juga ini pakai air, kira-kira 1,5 liter. Yang penting ayam dan telur yang tadi itu semua terendam ya teman-teman. Jadi fungsinya santan cair yang 1,5 liter itu untuk merebus di awal, karena kan ini proses merebusnya lama banget, bakalan terjadi kira-kira 2 jam sampai 3 jam. Nah ini kan semua bahan udah masuk ya teman-teman, dari dagingnya, telurnya, bumbu, kemudian santan cairnya udah masuk. Nah ini sekarang kita rebus aja, nggak usah ditutup nggak apa-apa, nggak usah diaduk-aduk dulu nggak apa-apa, pokoknya ini dengan api sedang aja, kita tunggu sampai dia mendidih. Ini teman-teman bisa lihat ya, dia udah mendidih dan sekarang bisa kita aduk-aduk. Nah dia warnanya juga udah berubah ya teman-teman, padahal tadi kita sama sekali belum mengaduk. Nah ini sekarang saatnya kita mengaduk karena dia udah mendidih. Boleh kita campur-campurkan aja supaya semua bumbunya itu tercampur dengan rata di sini. Nah seperti ini ya teman-teman. Pokoknya diusahakan supaya daging ayam dan juga telur tuh semua terendam dalam air. Sekarang saatnya kita tutup dan kita tunggu sampai dia empuk. Ini kita buka sekarang, kurang lebih udah aku rebus selama 2 jam ya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat dia warna dari dagingnya, dari telurnya, dari kuahnya semua udah berubah. Sekarang saatnya kita masukkan santan kental yang 1 gelas tadi. Nah ini santan kentalnya kita masukkan, kemudian setelah itu kita aduk-aduk aja. Setelah santan ini kita masukkan, kita di sini bisa membumbui dengan bumbu yang belum kita campur tadi, yaitu kaldu ayam bubuk. Nah ini kaldu ayam bubuknya bisa kita masukkan. Nah ini kaldu ayam bubuk udah masuk, sekarang kita aduk-aduk lagi sampai tercampur semuanya dengan rata. Nah kalau sudah seperti ini, kita tutup lagi dan kita tunggu sampai kuahnya mendidih supaya bumbunya tuh makin meresap lagi. Jadi tadi di awal udah aku rebus selama 2 jam ya teman-teman. Hasilnya seperti ini, dia udah lumayan empuk. Sekarang kan santannya udah masuk, santan kental udah masuk, kemudian kaldu ayam bubuk udah masuk. Nah ini kita diamkan lagi, kita masak lagi dengan api kecil aja. Kita tunggu juga sampai santannya mendidih dan santan ini agak menyusut. Setelah diberi santan kental dan juga kaldu ayam bubuk, ini aku masak lagi sekitar setengah jam dan dia udah mendidih lagi ya teman-teman. Dia udah mendidih, kemudian ayamnya yang pasti makin empuk lagi ya. Nah ini teman-teman boleh masak lagi sebentar lagi nggak apa-apa, supaya dia tuh makin mantap, makin meresap, dan supaya santan ini tuh berkurang lagi jumlahnya.
Nah ini teman-teman bisa lihat ya, sekarang akan aku buka. Dia tuh santannya udah berkurang, kemudian warnanya pokoknya udah cantik banget. Ini tanpa kunyit ya teman-teman. Yang pasti ini juga enak banget nih teman-teman, bisa lihat bener-bener menggugah selera banget. Ini tuh rasa asinnya, kemudian rempahnya, gurihnya, manisnya, semua terasa jadi satu. Pokoknya ini enak banget. Resep ini wajib banget dicoba teman-teman di rumah. Ini hasil akhirnya bener-bener, wah warnanya bener-bener menggugah selera banget. Warnanya cantik banget, kemudian bumbunya medok banget. Ini enak banget teman-teman. Bahkan telur ayamnya pun jadinya enak banget ya, karena bumbu opor ini beneran meresap sampai ke dalam telurnya. Nih teman-teman, wajib banget pokoknya bikin ini di rumah. Dan aku udah gak sabar banget mau makan. Ini udah siap, aku udah menyiapkan nasi putih. Aku ambil 1 buah telur, kemudian ini kuahnya nih. Teman-teman bisa lihat ini kuahnya tuh gak kental banget, tapi juga gak cair banget. Dia pas banget ya. Kemudian ini daging ayamnya aku ambil. Nih lihat kuahnya nih. Kuahnya beneran enak banget ya teman-teman. Ini tuh berbumbu banget. Ini aku kasih kuah lagi. Udah pokoknya makan kayak gini aja udah enak banget ya teman-teman, pakai nasi putih aja. Wow, sekarang kita buka telurnya nih. Karena telur di awal juga emang udah dikukus ya teman-teman, jadi ini udah semakin matang lagi. Ini untuk ayamnya dia juga empuk karena kita tadi udah merebusnya, udah memasaknya kurang lebih 2,5 jam. Yang udah ngiler karena lihat video ini, buruan deh besok ke pasar beli bahan-bahan dan langsung bikin pakai resep ini. Dijamin enak banget. Oke, terima kasih udah nonton video aku. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan selamat mencoba di rumah semuanya.